Jadi saya juga baru tahu Bang Akbar. Dulu saya pikir hutan yang lebat itulah yang memberikan udara. Bukan, ternyata dari laut. Laut itu lebih besar dibandingkan dengan aku baru tahu. Hutan. Saya juga baru tahu. Ada yang namanya padang lamun, ada yang namanya terumbu karang. Terumbu karang itu tidak boleh diambil dan tidak boleh rusak. Karena terumbu karang itu mengenerate karbon jauh lebih besar dibandingkan dengan hutan. Jadi saya pikir kita ini sudah berpuluh-puluh tahun kita memunggungi laut. Ya, jadi, saya ingat istilah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan berbicara tentang harta terbesar Indonesia sebenarnya. Dan harta terbesar itu bernama laut. Berikut dengan isinya. Tentu saja kita bicara tentang ikan. Meskipun kita berada di sebuah tempat bernama Rumah Lembah di Kabupaten Bogor, tetapi kita akan berbicara tentang ikan di sini. Dan tamu saya adalah seorang yang sangat capable untuk membawa kita ke kejayaan yang pada banyak tahun yang lalu seperti hanya sebuah jargon. Tamu saya bernama Bapak Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Mas, selamat datang di Rumah Lembah. Luar biasa, luar biasa. Sebuah tempat yang saya pakai bersama dengan teman-teman untuk mendiskusikan banyak hal. Pak Menteri, Anda mendapat tanggung jawab untuk membawa kita pada kejayaan seperti yang seharusnya. Tetapi saya agak bingung karena dalam banyak waktu, dalam banyak hal, industri perikanan kita, terkhusus lagi kekayaan laut kita itu kok seperti hanya berhenti di kata-kata. Sebenarnya seberapa kaya kita dengan seluruh laut kita. Ini saya punya catatan nih. Ini kita punya pulau 17.500 yang sudah dicatatkan ke PBB 16.056 pulau. Panjang pantai kita, garis pantai kita 81.000. Luas wilayah perairan kita 5,8 juta kilometer. Dari angka ini saja tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikmati karunia Allah ini. Kembali pada pertanyaan kita, sebenarnya kita ini kaya atau enggak sih? Kenapa sih kita melulu berada pada problem dan kemudian menterinya terjebak inilah, itulah, saya bingung. Tolong penjelasannya Pak Menteri. Mas Akbar, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Jadi sebenarnya saya ingin sampaikan, saya sendiri juga kaget karena saya anak gunung yang diberikan tugas oleh Pak Presiden Jokowi untuk sekarang ini memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi 3 bulan saya exercise, 3 bulan saya bekerja untuk melakukan position audit. Ya, ceritanya kita melihat secara langsung seperti apa kejadiannya dan seperti apa Indonesia. Jadi saya pikir kita ini sudah berpuluh-puluh tahun kita memunggungi laut. Memunggungi laut? Memunggungi laut. Ya, jadi, saya ingat istilah itu. Jadi kita sebenarnya ini orang bahari sejujurnya. Jadi ketika kita hanya tinggal di 2 juta kilometer daratan, sementara 5,8 juta kilometer persegi itu adalah lautan. Ya. Maka disitulah harusnya menjadi kejayaan kita. Sejarah sudah membuktikan bahwa nenek moyang kita dulu ini adalah pelaut. Ya. Tapi pada kenyataannya di dalam perjalanan waktu kita memunggungi. Lalu kemudian hampir seluruh kekayaan laut kita ini kalau yang tercatat saya katakan adalah kira-kira sekitar 380 triliun. Itu berdasarkan data 5 tahun yang lalu. 380 triliun untuk perikanan. Baru sektor perikanan. Potensinya? Yang sudah terambil. Oh, oke. Yeah. Ya, jadi artinya begini. Kalau potensi laut kan sebenarnya bukan hanya soal ikan. Jadi ikan, lalu kemudian berbagai macam biota kelautan dan seterusnya. Termasuk terumbu karang, padang lamun yang itu adalah menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini ke depan. Jadi kalau
itu rusak laut kita, maka kehidupan kita juga akan berakhir. Oke. Nah, jadi saya sampaikan dulu, saya berdasarkan data 5 tahun yang lalu, perikanan dunia, jadi perikanan dunia atau pasar ikan dunia itu adalah besarannya kira-kira sekitar 162 miliar dolar. 162 miliar dolar. Ya, itu pasar dunia, demand-nya. Demand-nya seperti itu. Lalu Indonesia sendiri periode 2015 sampai dengan 2020 di mana perikanan tangkap dari laut itu kira-kira sekitar 224 triliun. Oke. Atau 225 triliun, kurang sedikit lah ya. Yeah. Lalu kemudian budidaya itu 143 triliun, lalu kemudian sisanya adalah sekitar 11 triliun itu rumput laut. Yeah. Nah, jadi total kira-kira 380 triliun nilai produksi perikanan kita. Okay. Tetapi dalam 5 tahun saya baca pendapatan nilai PNBP, jadi pendapatan negara bukan pajak yang didapat dari sektor itu sangat kecil. Jadi berturut-turut dari 2015 hanya 77 miliar sampai terakhir 2020 itu adalah kira-kira sekitar 600 miliar. 600 miliar. 600 miliar. Jadi bisa dibayangkan kekayaan 224 triliun atau 380 triliun tadi itu negara hanya mendapatkan 600 miliar. Nah, saya di Kementerian Kelautan itu saya cek berapa anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan? Hanya 6,4 triliun. Jadi kalau 6,4 triliun dibandingkan dengan 600 miliar, ya artinya kan nggak ada apa-apanya. Ya. Kan begitu. Itu satu sisi. Nah, lalu kemudian saya mencoba untuk mendalami berapa besar sih sebetulnya potensi kelautan kita. Potensinya itu adalah sebesar 12.500.000 ton setiap tahun terproduksi dari sektor perikanan saja di Laut Indonesia. Okay. Itu boleh diambil kurang lebih sekitar 80%, kira-kira sekitar 10 juta. Yeah, sesuai dengan perjanjian internasional. Nah, jadi seperti itulah yang menurut saya kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal dan cenderung itu dimanfaatkan oleh pihak luar dengan illegal fishing. Okay. Itu terbukti dalam 3 bulan ini sudah 60-an lebih kapal illegal fishing, khususnya dari Vietnam, Myanmar, bahkan dari Malaysia juga yang kita tangkap. Oh, masih ada penangkapan? Masih. Dan hari Senin besok itu salah satu juga kita yang sudah inkrah dari kejaksaan dan kapalnya sudah tidak bisa kita manfaatkan, kita tenggelamkan untuk menjadi rumpon lah di laut. Masih ada kebijakan penenggelaman? Masih. Dan itu saya kira yang baik, tapi kita tidak dengan ngebom tentu. Okay. Ya. Jadi penenggelaman dengan penenggelaman biasa, tapi tidak perlu dengan ngebom. Yang kemudian nantinya menjadi rumpon? Rumpon di bawah. Itu kira-kira yang kita jalankan. Jadi kalau tadi Bang Akbar mengatakan bahwa seberapa besar sebetulnya potensi kelautan kita, sangat besar. Jadi di satu sisi kita memang yang menjadi program prioritas kita di tahun 2021-2024 adalah yang pertama peningkatan PNBP yang leading sektornya dari perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan yang kira-kira sekitar 2,3 juta nelayan Indonesia. Kita punya 2,3 juta nelayan. Nah, itu yang akan kita kerjakan dengan baik supaya mereka tingkat hidup dan kehidupannya bisa lebih sejahtera. Yang kedua, kita berharap karena saya punya mazhab keberlanjutan. Jadi artinya perikanan tangkap itu dalam 20 tahun yang akan datang tuh harus sangat menurun. Perikanan tangkap? Perikanan tangkap. Dan nanti kemudian budidayanya yang harus meningkat. Sehingga kita ini akan menuju ke sustainable, keberlanjutan. Kira-kira begitu. Entar dulu, ini adalah kebijakan Pak Menteri yang baru 3 bulan di situ, atau memang sudah lama? Sementara ini saya merasa ini kebijakan saya. Oh, oke. Oke. Apa pertimbangannya? Tapi yang dulu juga saya pikir mungkin ya, tapi saya tidak melihat yang dulu, saya hanya lihat yang bagus saya lanjutkan, yang kurang bagus saya koreksi supaya bisa lebih bagus. Apa pertimbangannya? Tidakkah laut juga sebenarnya ikan itu membesar, mati, lahir lagi, membesar? Apa yang dikhawatirkan dengan kalau laut kemudian dieksploitasi, kemudian habis-habisan
diambil untuk kepentingan industri, maka terkadang tidak terkontrol, yang efeknya adalah tidak bagus untuk keberlanjutan. Padahal kita sangat tergantung sekali dengan makanan kita ke depan adalah ke laut, gitu. Nah itu salah satu yang menjadi pertimbangan saya supaya populasi ikan ini tetap terus juga bisa dijaga. Ya. Bahkan saya menginginkan sekarang ini sedang kita rancang, sedang kita kaji dan diskusikan dengan seluruh jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada satu zona atau satu WPP di 714, itu adalah spawning and nursery ground, yang seluruh ikan itu bercengkrama, bertelur. 714. Di wilayah mana itu? 714 itu di sekitar Maluku. Maluku ya? Di sekitar Maluku. Pokoknya ya. Kawasan timur Indonesia ya? Ya, kawasan timur Indonesia. Maluku yang berdekatan juga dengan daerahnya Pak Akbar Faisal. Jadi itu di sekitar Sulawesi, ya, Sulawesi Selatan, terus kemudian sampai ke Maluku, Maluku Utara, itu zona WPP yang menjadi zona bertelurnya ikan, dan itu akan kita bebaskan. Tapi ini sedang kita kaji, dan kita ingin menunjukkan kepada dunia juga bahwa keberlanjutan dan keberlangsungan ikan ini juga harus kita jaga supaya populasinya tetap bisa terjaga dengan baik. Iya, itu salah satu. Makanya Pak Menteri, jadi saya masih merefer pada problem awal yang kita bahas tadi. Kita selalu terjebak pada jargon bahwa kita bangsa bahari, ikan kita nggak habis-habis. Tetapi ketika melihat angka, ini saya punya angka nih, 10 komoditas non migas yang surplus terbesar neraca perdagangan kita, ya, di non migas gitu ya. Yeah. Di hasil laut kita, ikan dan udang itu urutan ke-10. Yeah, kalah dari yang namanya bahan bakar mineral, lemak, minyak hewan dan nabati, perhiasan dan permata, bahkan kalah dari alas kaki. Yeah. Alas kaki, pakaian dari pakaian jadi bukan rajutan, karet dan barang dari karet, biji dan kerak abu logam, kayu dan barang dari kayu, ya, barang-barang rajutan, baru ikan-ikan. Nah, ini kemudian membuat saya jadi berpikir kayaknya ada problem. So, ketika kemudian Mas Treng itu ditunjuk sebagai menteri di situ, saya tidak sedang memuji Anda, Mas. Saya sudah lama mengenal Anda, dan Anda seorang pebisnis. Pemirsa, Pak Trenggono adalah seorang pebisnis yang telanjur besar dan tangguh jauh sebelum menjadi menteri. So, saya rasa saya dan masyarakat kita itu memberikan harapan pada Anda untuk menyelesaikan problem yang ada. Saya tidak mencoba untuk mengungkit apa yang telah dilakukan menteri-menteri sebelumnya. Tetapi kemudian saya ingin bertanya poinnya. Sebenarnya apa problem mendasar kita yang kemudian kita seperti jalan di tempat, dan apakah problem itu bisa kita selesaikan lebih cepat dari apa yang seharusnya? Jadi kembali lagi saya katakan bahwa 162 miliar dolar itu angka besar banget. Sangat besar. Dan itu saat ini yang menguasai pasar dunia itu adalah Jepang, Cina. Sama Norwegia. Norway. Ya. Nah, saya sampaikan ada 14 komoditi yang sangat kuat ya pasarnya. Salmon itu kira-kira 27 miliar dolar. Okay. Tapi Indonesia nggak punya salmon. Okay. Lalu yang nomor 2 adalah udang. Itu 24 miliar dolar. Secara total, kemudian tuna, cakalang, dan seterusnya. Nah, secara total Indonesia itu baru 3% market share-nya terhadap 162 miliar dolar. Padahal potensi kita berapa besar? Potensi kita negara kelautan sangat besar. Okay. Paling enggak minimal 20% saja dari situ itu harus dari kita. Ya, itu yang saya rasa bahwa dulu itu kalau bicara soal perkebunan, bicara soal migas, bicara soal tanaman pangan itu kan menjadi primadona. Tapi kemudian soal laut kan enggak. Akhirnya laut kita dulu diambilin ikannya oleh orang-orang luar. Lalu kemudian 2014 ketika Pak Jokowi menjadi presiden yang pertama, kemudian Ibu Susi kemudian menghentikan, melakukan moratorium. Menurut saya itu ada relaksasi lah istilahnya. Jadi ikannya itu istirahat sebentar. Kira-kira kan begitu. Okay. Nah, namun demikian juga kemudian itu ditangkap oleh nelayan-nelayan kita, tetapi kontribusinya kepada negara itu
boleh dibilang kecil karena mungkin ya saya nggak tahu, mungkin juga dulu ngelihatnya wah pertambangan itu jauh lebih bagus, kemudian perkebunan jauh lebih bagus dan seterusnya, industri jauh lebih bagus, tapi sementara ikan tidak. Nah tapi kalau kita lihat negara-negara seperti kayak Amerika, kemudian Cina, kemudian Jepang, terus negara Eropa, Norwegia gitu ya, itu perikanannya maju. Thailand yang dekat sama kita itu sangat maju perikanannya. Nah kita enggak, kontribusinya kepada pendapatan negara Thailand itu cukup besar. Nah kita kecil sekali gitu. Nah kalau saya teliti, kemudian saya lihat sebetulnya kemana nih ikan yang begitu besar. 224 triliun itu kalau kita bicara katakan untuk negara adalah 5% saja itu udah 12 triliun. Tapi itu nggak pernah terjadi gitu. Ini cuma 600 miliar? 600 miliar. Nah ini kan ironis ya. Nah sehingga saya tertantang adalah saya lihat bagaimana ini bisa dikapitalisasi. Saya lihat adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengatakan bumi, air, laut dan lain sebagainya itu kesejahteraan umat dan khususnya umat Indonesia. Nah saya mencoba untuk kemudian membawa, kalau di tambang itu kan ada yang namanya JORC. Jadi orang kalau udah dengan data JORC mengatakan bahwa wah ini sudah proven bahwa isinya adalah sekian. 80%, 90% benar itu? Anggaplah 75%. Ya kan? Di laut sama. Ada yang namanya Komnas Kajiskan. Ini reputasinya sama dengan JORC. Jadi artinya kalau Komnas Kajiskan mengatakan di laut, di wilayah sini ikannya ada 3 juta ton. Ya 80% di situ. Kan gitu. Nah, menurut Komnas Kajiskan seluruh Indonesia dari seluruh WPP itu kira-kira 12,5 juta yang kita bisa ambil kira-kira 10 juta. Kalau begitu caranya saya sedang mendesain. Jadi per WPP saya hitung berapa sebetulnya. Lalu mana WPP yang kemudian kita benar-benar tidak ada penangkapan. Itu yang sekarang kita kaji, salah satunya adalah 714 itu. Lalu kemudian yang kedua, lalu bagaimana dengan nelayan lokal? Yang mereka dengan kapal-kapal kecil ngambil di situ. Nah ini yang sedang kita kaji, apakah mereka kita geser ke budidaya atau mereka kita jadikan ABK untuk kemudian ngambil di wilayah-wilayah lain, atau itu kita berikan hanya jarak katakan misalnya di bawah 12 mil. Nah ini juga yang sedang kita kaji. Mudah-mudahan nanti atas bantuan Bang Akbar juga ini bisa tersosialisasi dengan baik dan selesai sehingga kemajuan bangsa kita bisa salah satunya kontribusinya dari perikanan. Nah, kalau sudah itu maka zona-zona itu kita akan tawarkan kepada industri-industri perikanan. Jadi misalnya katakan misalnya orang yang mereka juga berkeinginan karena mereka merasa punya wilayah yang dia bisa ambil dan kemudian bisa kembangkan. Maka kalau itu terjadi sebenarnya negara bisa dapat pendapatan dari situ. Kemudian yang kedua angkatan kerja juga banyak dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah negara juga bisa mendapatkan efeknya lebih besar gitu ya. Devisa yang lebih besar. Nah ini yang kita lakukan. Mas, saya butuh bahasa yang lebih gamblang yang bisa dipahami secara sederhana oleh para penonton Akbar Faisal Unsensor tentang kata industri perikanan kita itu tidak berkembang, tidak maju dan tertinggal atau apapun penamaannya. Kalau bisa dijelaskan sebenarnya tertinggal dan tidak berkembang itu karena apa? Apakah karena teknologi atau karena pasar yang kita dikendalikan oleh pihak lain yang kemudian kita hanya selalu bermain pada layer kedua atau bahkan layer ketiga, tidak pernah masuk ke ujungnya atau bagaimana? Complicated termasuk semuanya itu. Nah, contoh misalnya pernah dengar misalnya Bumblebee Seafood. Itu Thailand yang sangat besar. Dan Thailand itu ada 3 atau 4 perusahaan yang sangat besar. Itu udah merajai dunia. Terus kemudian Jepang. Itu yang paling tua namanya Nichiro. Itu juga paling besar. Tapi saya nggak pernah ada perusahaan perikanan Indonesia yang hebat. Kenapa begitu? Nah itu yang jadi pertanyaan yang sekarang sedang saya terus kita telusuri dan saya akan lakukan itu dalam era keduanya Bapak Presiden ini. Harapan saya ini sudah mulai terbentuk roadmap-nya dan dimulai juga terbentuknya industri sektor perikanan. Sehingga orang juga harus melihat sektor ini. Kenapa? Karena kalau nanti itu bisa
punya kontribusi untuk pendapatan negara, kan dengan demikian negara juga punya kekuatan juga untuk membangun infrastruktur itu. Iya itu dong. tujuannya sana. Nah makanya saya tadi bertanya begitu karena tanpa bermaksud untuk mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang itu benar, tetapi kan kita sering mendengar bahwa industri perikanan kita tak mampu lagi bangkit karena telanjur dikuasai oleh sebuah kekuatan, orang mau menyebutnya mafia lah apa terserah lah. Tapi seakan-akan bahwa kita tidak bisa bangkit lagi karena dari sisi permodalan, dari sisi pasar, dari sisi teknologi itu selalu saja kita selalu tertinggal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi complicated begini, contoh misalnya seperti kayak soal budidaya. Oke. Ada beberapa juga, saya tidak menyalahkan kebijakan-kebijakan masa lalu ya. Tapi yang pasti ketidaktepatan di dalam membuat policy misalnya, itu juga akan berakibat panjang. Okay. Contoh misalnya lobster, yang agak sedikit sensitif ya, lobster. Yeah. Lobster itu 2008, bahkan jauh sebelum itu, Australia itu melakukan kerjasama budidaya lobster antara Australia, Indonesia, Filipina dan Vietnam. Tapi kemudian 6 tahun yang lalu atau 2015 lah tepatnya, itu dihentikan, budidaya lobster itu tidak boleh sama sekali. Oleh? Ya pada masa itulah ya. Pemerintahan sebelumnya? Nah, pada masa itulah. Nah efeknya adalah kemudian sementara dalam 5 tahun itu Vietnam jalan terus. Okay. Nah mereka sudah ibaratnya kalau balapan dia udah mau finish, kita itu berhenti. Okay. Nggak jadi ikut balapan. Yeah. Nah itu salah satunya. Maka ketika kita lihat ini kan sebetulnya kekayaan. Kenapa kita nggak lakukan itu? Misalnya gitu. Contoh misalnya tropical lobster kan hanya ada di Indonesia. Tropical lobster? Iya. Apa istimewanya makanan itu? Atau budidaya itu? Iya. Mahal? Konon katanya kalau yang makan lobster itu orang-orang yang stratanya tinggi. Berarti aku belum pernah makan. Karena belum mampu beli, agak mahal itu. 1 kilo bisa 800 sampai 1,4 juta. Oh my goodness. Iya kan, kira-kira gitu. Ya, entah. Itu kayak membuat banyak orang bermain di situ. Iya, ya. Nah, tapi selama ini kan kemudian yang lalu itu sempat dibebaskan untuk ekspor benihnya. Akhirnya benihnya pindah semua ke Vietnam. Ya kan, sehingga Vietnam yang memiliki kemampuan atau keuntungan jauh lebih besar. Nah ini yang kita akan koreksi. Kita harus memperkuat, kita harus punya gitu lah. Seperti kayak misalnya kalau salmon itu orang kan kalau salmon itu Norwegia, ya kan. Kalau tropical lobster harus dari sini dong. Ternyata Vietnam. Itu salah satu contoh gitu. Belum yang lain dari ikan-ikan yang lain gitu loh. Nah itu yang harus kita kerjakan. Dulu saya harus menyebut Mbak Susi, teman kita. Dulu itu karena saya tidak terlalu paham industri perikanan, maka ketika kebijakan Ibu Susi untuk menghentikan cantrang segala macam, itu saya jadi kebingungan. Bagaimana saya bersikap waktu itu masih sebagai anggota DPR. Maka saya datanglah ke masyarakat saya, pemilih saya di sepanjang pantai di Pangkep, Bulukumba, Sinjai, Bone. Apa yang terjadi? Mereka protes. Pak Akbar, kami tidak bisa makan, benar-benar jadi miskin. So pada suatu waktu saya ketemu sama Mbak Susi. Saya bilang, Bu Susi, pada satu pihak saya memahami ini bahwa kebijakan Anda untuk melarang segalanya itu membuat ikan spawning ground itu. Iya, jadi mereka itu ikan kita menjadi bertambah dan segala macam. Ya. Tetapi sayangnya tidak ada kebijakan pelampung untuk menggantikan cara menangkap cantrang tadi itu. Mereka tidak mendapat bantuan apa segala macam. Saya ingin mengatakan bahwa pada beberapa bagian saya memahami kebijakan Bu Susi. Tapi pada beberapa bagian juga saya mempertanyakannya. So, pindah ke Edi, sahabat kita Edi. Saya melihat bahwa kemudian pada akhirnya kita juga tidak bisa memahami dengan jelas apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah menyangkut sengkarut ini. Pertanyaan saya kepada Anda yang saya pahami betul, tahu cara bertindak, mengambil keputusan dengan sangat terukur, hitung-hitungan kalkulatornya itu jelas. Apa yang akan Anda lakukan agar kemudian, saya dengar-dengar, Presiden menugaskan Anda itu untuk tahun ini berapa dapat? Ya. $2,5 miliar.
Sebetulnya semaksimal mungkin. Semaksimal. Ya. Dan saya gini, untuk mencapai yang terbaik, khususnya di sektor industri perikanan supaya itu bisa memberi kontribusi kepada pendapatan negara. Ya. Dan kemudian menjadi reputasi negara. Ya saya terus terang saja, saya mendapat dukungan luar biasa dari Bapak Presiden untuk itu. Dan saya juga membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, masyarakat, stakeholder, termasuk juga teman-teman anggota kabinet juga. Karena begini, yang harus kita sadari adalah kekayaan negara kita ini nggak boleh juga dong main diambil sembarangan kan gitu. Diberikan izin. Wong di Australia aja orang mau mancing aja mesti bayar. Masa di sini bebas dan lain sebagainya. Itu satu. Nah, kembali kepada soal tadi bagaimana kebijakan soal cantrang dan seterusnya. Tadi saya katakan kepada Bang Akbar, kebijakan yang baik di masa yang lalu itu tetap saya akan lanjutkan. Contoh misalnya bagaimana menjaga kebersinambungan. Menjaga kebersinambungan itu adalah dilarangnya cantrang untuk penangkapan yang lebih ramah lingkungan. Karena kan bukan hanya ikannya saja yang keambil secara kesemuanya, tetapi ekosistem di dalam kelautan ini akan rusak. Nah kalau ekosistem laut itu rusak, kita ini nanti nggak hidup ini. Karena hujan dan lain sebagainya, semua itu dari laut. Air laut yang naik kemudian turun. Lalu kemudian yang kita hirup, udara dan lain sebagainya, semua itu dari laut. Jadi saya juga baru tahu Bang Akbar. Dulu saya pikir hutan yang lebat itulah yang memberikan udara. Bukan, ternyata dari laut. Laut itu lebih besar dibandingkan dengan. Aku baru tahu. Hutan. Saya juga baru tahu. Ada yang namanya padang lamun, ada yang namanya terumbu karang. Terumbu karang itu tidak boleh diambil dan tidak boleh rusak. Karena terumbu karang itu mengenerate karbon jauh lebih besar dibandingin dengan hutan. Dan itu 1/1000 atau 1/10.000 gitu loh. Ya, itu salah satunya. Kalau itu pengambilannya itu sembarangan, nah bahkan sekarang ngebor minyak misalnya di laut itu juga mesti harus lapor sama kita, harus kita hitung ulang. Kalau setelah melihat kayak gitu, wah, bagaimana kehidupan kita ke masa depan kepada generasi berikut? Saya curiga. Kira-kira gitu. Ya, saya mau bertanya nakal. Saya curiga. Anda sedang mengeluhkan beberapa kewenangan-kewenangan yang seharusnya ada di tangan Anda tapi berada di pihak lain. Enggak lah, saya enggak mengeluh. Tapi kita sama-sama, kan enggak ada dong. Kewenangan negara itu bukan soal ini di hak saya, ini di hak kamu, tapi semua harus sama-sama. Saya dengar bahwasanya ada di tempat kita, terus kemudian masih ada ini ya nggak apa-apa. Itu koordinasi, koordinasi oke. Iya, itu yang saya maksud. Jangan sampai kemudian hanya karena ego sektoral, maka kemudian itu mempengaruhi. Nggak boleh. Apakah benar ada kebijakan atau ada kewenangan Anda yang masih berada di Kementerian Perhubungan? Bukan kewenangan yang masih di perhubungan. Serasanya udah nggak ada juga. Udah nggak ada. Itu banyak yang berhubungan dengan soal perikanan. Terus pelabuhan perikanan tetap sama kita. Nah, tapi kemudian kalau soal angkutan dan sebagainya harus tetap masih di sana. Perhubungan. Sama seperti juga dengan terumbu karang. Terumbu karang kan soal lingkungan masih ada di Kementerian KLH. Tapi kita selalu bersama-sama. Contoh misalnya kita mau bangun pelabuhan di Ambon misalnya begitu untuk sebagai lumbung ikan nasional, selalu saya bersama-sama dengan Menteri Perhubungan. Jadi saya bicara soal bagaimana komoditi perikanannya terstruktur dengan baik, tertata dengan baik, lalu beliau memikirkan bagaimana aspek pelabuhannya. Sama juga dengan Ibu Siti, selalu saya diskusi sama beliau juga dalam konteks itu. Saya harus mengarahkan pembicaraan kita, mendekati ke akhir pembicaraan kita itu untuk dua sektor, Mas. Ini yang sering dipertanyakan orang. Yang pertama itu untuk masyarakat. Apa yang sedang Anda rencanakan, baik kebijakan maupun barangkali hal-hal menyangkut itu, tentang kehidupan masyarakat nelayan yang menangkap untuk kebutuhan dirinya sehari-hari dan keluarganya. Ya satu. Yang kedua, ini tadi menyangkut dengan pajak lah segala macam, industri perikanan. Tadi kan dikatakan bahwa seharusnya kita itu memiliki setidaknya satu jenis ikan yang betul-betul bisa membesarkan nilai ekonomi kita. Norway tuna, Indonesia apa tadi? Lobster misalnya. Tropical lobster. Misalnya. Iya, tapi ternyata kan ada juga banyak juga. Nah, makanya, tapi ternyata tidak.
Akhirnya kemudian tergambarkan, Anda tadi menjelaskan bahwa ternyata dari industri perikanan hanya dapat 600 miliar. So, apa yang sedang Anda rencanakan untuk dua varian yang saya jelaskan tadi? Tadi udah saya sebut, kita punya program terobosan 2021-2024, tapi itu menjadi bagian juga roadmap 25 tahun yang akan datang. Oh, oke. Saya jelaskan dulu ya, biar komplit. Nomor 1 adalah kita masih ke perikanan tangkap itu menjadi leading sektor. Okay. Ya, kita akan tingkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan tangkap. Nah, untuk menuju ke arah situ supaya kita bisa dapat modal dulu lah. Ini cara berpikir bisnis nih. Jadi artinya negara mendapatkan dulu yang harusnya menjadi haknya negara. Sejak awal. Sejak awal nih harusnya. Ini haknya negara selama ini nggak pernah terpenuhi. PNBP. Ya, PNBP itu tidak pernah. Jadi harusnya negara itu harus mengatakan, kamu nggak boleh ambil sembarangan. Okay. Siapapun kamu, karena ini harta milik negara dan juga menyangkut banyak hal kalau mengambil. Kan kira-kira gitu. Betul. Ini saya benerin dulu, saya koreksi dulu supaya haknya negara itu bisa terpenuhi. Nah, dari hasil yang diterima oleh negara ini, harapan saya adalah ini untuk mensejahterakan masa depan dari nelayan-nelayan, khususnya nelayan tradisional. Apa yang dituju? Punya tunjangan hari tua, memiliki asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Itu yang menjadi target kita. Supaya para nelayan ini, mereka mulai tertata dengan baik. Kira-kira gitu. Yang kedua, kita akan arahkan dia menuju ke budidaya. Okay. Nah, kan gitu. Nah, budidaya ini ada 2. Yang pertama adalah budidaya yang itu menjadi kompetensinya negara. Dan itu bertujuan ekspor untuk supaya kita berperan dan merebut market share di sektor perikanan laut itu yang 162 miliar itu jangan 3% dong. 10% lah paling enggak. Jadi kalau 162 miliar dolar. Kalau 10%? 10%? Iya. Berapa? Berarti sekitar 16 miliar dolar. Gede banget. Lah ya makanya kan begitu kira. Devisa kita lah itu kan selama ini. Iya kan? Kok 600 miliar? Nah itu salah satunya. Iya. Oke, lalu kemudian yang kedua, pengembangan budidaya yang berbasis kepada kearifan lokal. Sebetulnya Bang Akbar, inilah yang sebetulnya kalau saya meyakini, sekarang ini sedang kita lakukan satu penelitian dan studi. Ini sangat kita yakini bahwa yang menahan laju pertumbuhan minus itu adalah sektor real ini, sektor di bawah ini yang paling tahan. Tadi saya keliling menuju ke tempat ini, kan begitu luar biasa, ekonominya jalan tuh. Ya. Walaupun seperti itu jalan dan banyak itu pinggiran kali ini budidaya ikan darat itu di situ, ikan nila banyak sekali nih. Nah, itu cukup punya sumbangsi signifikan tuh. Nah, jadi kalau misalnya Bar pergi ke Kalimantan Tengah, di sana itu ada yang namanya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, itu ada yang namanya ikan gabus. Ya. Nah, kalau ikan gabusnya itu berkurang atau turun, itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan daerah. Oke. Nah, demikian juga di Palembang. Palembang itu kan dulu terkenal dengan empek-empek. Yang itu dibuat dari ikan belida. Yeah. Sekarang udah nggak ada ikan belida di Palembang. Oh ya? Habis karena jumlah manusia lebih banyak daripada ikannya. Jadi empek-empek sekarang campur pakai ikan apa? Nggak jelas itu. Saya nggak tahu, jangan lagi bukan ikan gitu kan. Nah, ini yang kita akan kita kembalikan lagi. Belida itu kita kembalikan. Yang keunggulan daerah itu akan kita kembalikan. Kita memiliki balai-balai yang punya kemampuan untuk itu. Nah, itu salah satunya. Nah, selain dia juga menahan laju pertumbuhan minus tadi dalam situasi pandemi seperti ini akan menjadi kekuatan ekonomi di bawah. Nah, gitu. Jadi di bawah karena kekuatan ke internasional kita juga punya keunggulan. Jadi kalau orang mau cari misalnya kerapu sunu misalnya gitu, adanya cuma ada di Indonesia. Kerapu Akbar misalnya, kan bisa aja. Nah, kan gitu. Kerapu bintang. Penamaan apapun bisa. Ya, kan kerapu bintang misalnya. Adanya cuma di Indonesia. Nah, tapi kan gitu. Mas, makanya lagi-lagi tadi orang suka sesuatu yang berbau wah. Orang suka sesuatu yang berbau angkanya gila-gilaan. Pertanyaan saya tadi yang saya butuh penjelasan lebih jauh. Industri perikanan. Apakah
kita bisa dan mampu untuk mendevelop sebuah industri perikanan dan kemudian kita mendapatkan nilai ekonomi seperti yang kita harapkan? Bisa. 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 Ini soal political will. Oke. Jadi kalau semua pihak mendukung, saya udah dapat dukungan dari Pak Presiden. Saya punya keyakinan memang harus dibangun nih seperti ayam sama telur. Tapi yang pasti ini sudah terlanjur kacau balau. Nah, itu dia. Nah, contoh misalnya pelabuhan. Pelabuhan kita tidak ada seperti kayak pelabuhan di Jepang, begitu bersih, bagus. Tidak seperti pelabuhan yang di Inggris, begitu bersih, bagus. Di sini pelabuhannya di sini kepala ikan tidak di mana-mana bau dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga sama, industri budidaya pakan ikannya 99% masih impor. Ini juga salah. Ini harus kita koreksi. Pakan ikan itu kan terbuat dari ikan, tepung ikan, harus dibudidaya juga. Tapi saya dengar pakan itu rebutan sama manusia. Bukan. Lagi-lagi kita bicara tentang jaringan yang besar. Katanya kita memang sudah dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar menyangkut pakan. Iya, betul. Betul sekali. Gimana dengan itu? Ya kita makanya kembali lagi political will. Kalau saya pernah didatangi oleh salah satu pemegang yang besar tadi itu. Saya cuma katakan, saya tanya, ini perusahaan Indonesia? Iya, perusahaan Indonesia. Oke. Bahan bakunya berapa? 100% impor. Iya, ya kan? Itu dia. Nah, terus saya bilang, kalau gitu, kalau kita bahan bakunya 100% impor, maka itu adalah kita memperkaya industri yang dari luar negeri sana. Jadi kita sangat tergantung. Kalau terjadi sesuatu, dia kunci saja. Selesai mati kita. Nah, kan gitu. Kita. Itu hampir ke seluruh sektor. Jangankan ikan belida yang tidak, mungkin sudah tidak ada ikan juga. Nggak ada ikan lagi, ya kan? Nah ini yang jadi PR. Jadi menurut saya ini PR. Saya punya waktu lah sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan ini 3 tahun 10 bulan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin meletakkan fondasi atau roadmap yang benar dulu untuk menuju ke depan. Dan harapan saya melalui channelnya Bang Akbar ini nanti juga menjadi bagian yang kita bisa kontrol ke depannya. Yang pasti bagaimana soal keberlanjutan populasi perikanan Indonesia ini memberi manfaat besar untuk ekonomi bangsa ini. Dan sebenarnya kita mampu untuk itu. Sangat mampu. Sangat mampu ya. Sangat mampu. Saya bicara tentang kapal, Mas. Ini selalu jadi problem. Sebenarnya kenapa kemudian pengelolaan kapal-kapal ikan tangkap ini itu selalu bermasalah? Problemnya di mana? Jadi begini, dulu kebijakan yang lalu di stop itu kapal dari asing, menurut saya tuh tidak ada yang salah, itu betul. Harapannya adalah industri perkapalan dalam negeri juga tumbuh, berkembang. Tapi yang faktanya adalah kita tidak memiliki pengusaha-pengusaha perikanan yang handal. Tapi yang ada adalah partner pengusaha internasional yang handal. Jadi mohon maaf, dulu kalau ada perusahaan misalnya besar di sektor perikanan, kalau diteliti itu sebetulnya dia hanya sebagai partner lokal. Aslinya adalah luar. Nah itulah terjadi, seluruh armada ABK dan seluruh karyawan itu dari luar semua. Dulu zaman Mbak Susi itu isinya kan orang-orang asing semua tuh yang ada di situ. Itu sih nggak benar juga. Jadi saya setuju yang pada waktu itu untuk itu dihentikan. Nah sekarang dengan penataan ini saya akan mengatakan bahwa sekarang penataan ini saya akan berikan kesempatan kepada si investor. Syukur-syukur itu investor lokal untuk kemudian melakukan pengadaan kapal. Tapi bangun kapal kan satu kapal ikan itu nggak kurang dari 1,5 tahun 2 tahun. Ya. Dan biayanya tidak murah. Nah, anggaplah yang kapal ikan yang 30 GT kan kira-kira sekitar 8 miliar rupiah. Itu 2 tahun baru jadi. Nah, kita kalau butuh 10.000 kapal ikan ya berat juga. Sebenarnya kebutuhan kita berapa? Tambahan baru kira-kira sekitar bisa sampai 10 ribuan. Kapal? Iya. Dengan industri kapal kita seperti yang jenengan jelaskan tadi, kapan terpenuhinya? Iya susah. Harusnya udah terpenuhi sekian tahun yang lalu kan faktanya enggak juga. Akhirnya apa yang akan dilakukan? Nah, jadi kita harus kompromi juga. Sisi lain saya minta begini, kalau misalnya Bang Akbar mau masuk di satu zona katakan, saya mau masuk di situ, silahkan. Katakan ngambil kapalnya terpaksa karena di dalam negeri nggak ada, ngambil dari luar. Nggak masalah, selama itu miliknya Bang Akbar.
dan itu adalah bendera Indonesia dan 100% ABK-nya orang Indonesia. Orang Indonesia 100%. 100%. Kalau misalnya Ya, nakodanya bolehlah nakoda orang Indonesia banyak. Mungkin fishing master lah mungkin. Oke. Nah, kan gitu. Ya kan fishing master. Jadi kalau 99,9% lah orang Indonesia atau 99% lah orang Indonesia. Kenapa? Ya supaya ekonominya dikuasai, dinikmati loh orang Indonesia. Tapi Mas, industri penangkapan ikan itu modern loh. Sementara pada realitasnya nelayan-nelayan kita itu relatifly belum sampai pada tahapan pemahaman dan permakluman teknologi yang seperti yang terpasang di kapal-kapal penangkap ikan itu. Ini ayam sama telur nih Bang. Iya benar juga sih. Ayam sama telur. Kalau kita selalu karena kita belum siap, tidak akan pernah siap. Sampai negara ini habis, nggak akan siap. Betul. Jadi kita harus paksa supaya siap. Dan itu bisa ya. Harus bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Tapi ini kalau, soal hati Mas, nih. Kalau jenengan yang ngomong, aku percaya sih soalnya. Anda selalu bisa meyakinkan saya bisa gitu. Iya Bang. bisa, nggak ada yang nggak bisa. Okay. Ini soal hati. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar berdiri menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu aja. Kalau hari ini 2021 hingga akhir pemerintahan Jokowi, kira-kira mampu nggak kita meraih 10%? Jangan banyak-banyak. 10% dari total pasar dunia. Kalau seluruh yang jenengan siapin tadi itu, kapalnya siap, industrinya siap, SDM manusianya siap. 10% mampu. Mampu. Akhir pemerintahannya Akhir beliau. pemerintahan 2024. Mampu. Mampu ya? Mampu. Iya, karena sebenarnya kita sudah terlalu lama belajar. Iya, kelamaan belajarnya. Hanya butuh seorang dirijen untuk itu. Ya, leadership lah. Iya. Leadership Saya percaya aja. pada Anda untuk melakukan itu. Ya, mudah-mudahan mohon doa. Mas, pertanyaan terakhir. Sebenarnya dengan kondisi seperti ini, kendala utama yang Anda hadapi setelah Anda masuk ke dalam. Ini kan Anda baru 3 bulan. Jadi pemirsa, Pak Trenggono ini baru 3 bulan menjadi menteri, menggantikan Edi Prabowo yang kebetulan terlilit masalah, sahabat saya juga, dan saya sayangkan untuk itu. Tapi sebenarnya Mas, secara Anda masuk ke dalam kementerian ini dan melihat kendala Anda yang terbesar itu apa? Anggaran. Oh, oke. Anda sudah mendapat 6, enggak, memang anggarannya cuma 6,4. 6,4. 6,4 dipotong lagi. Ya dipotong karena refocusing dan sebagainya. Tapi saya pikir kita nggak boleh ngeluh dengan anggaran. Oke. Kalau kita mau cepat, memang kita punya 585 pelabuhan yang harus dikoreksi. 585 harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Mengikuti karena standar. Standar yang produktif. Karena sudah pendangkalan, sudah dan sebagainya. Lalu kemudian penataan terhadap para ABK. Jadi mereka mesti harus mulai ada tracing supaya ikan yang ditangkap ini tidak kena COVID dan seterusnya. Karena saya ngalami juga ekspor ke Cina itu dibalikin 17,5 ton. Karena? Dalam masa 3 bulan saya memimpin ini. Ada COVID-nya, Bos. Ikan kita? Iya. Iya, karena itu dari manusianya, dari nelayannya kan. Masa sih? Iya, 17 ton. Gimana? Ikan kena COVID ini baru dengar saya. Iya, jadi ikan harus kena COVID, dikembalikan. Nah, ini yang juga termasuk kita koreksi dan kita perbaiki. Jadi artinya nelayannya juga mesti harus nelayan yang baik, dimulai dengan nelayan yang lebih sehat, lebih bagus, lebih lebih manusiawi, katakan begitu, dan kapalnya juga yang lebih bagus dan lebih benar. Ini nggak boleh sembarangan dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kita melakukan audit terhadap seluruh kapal ikan kita, ya Bang Akbar bisa lihat kapal ikan kita seperti apa. Nah, itu yang kita harus koreksi. Nah, tentu itu ujungnya akan, kalau dari hulunya baik, hilirnya pasti akan baik. Nah, gitu. Tantangan yang kedua, selain itu juga untuk meningkatkan ekspor kita, kita harus melakukan diplomasi internasional. Saya sudah sempat diskusi sedikit dengan Ibu Menteri Luar Negeri, juga dengan Menteri Perdagangan untuk melakukan diplomasi. Karena di negara Eropa terhadap ikan-ikan kita itu masih dikenakan biaya masuk 10-35%. Sementara Thailand, Filipina, Taiwan, Vietnam
nol. Sementara ikannya diambil dari kita. Dari kita. Wis. Nol. It's not fair. Iya, itu. Nah, bayar 15 sampai 35% itu besar. Nah, saya sudah sempat keliling ke beberapa industri perikanan di kita. Bayangkan, dia hanya processing udang saja. Processing udang, jadi kalau pergi ke Yoshinoya, kemana itu yang udang yang digoreng kering itu produksi dalam negeri. Ya kan? Itu 95% ekspor, 5% dalam negeri. Omsetnya saya perhatiin, tanahnya kurang lebih sekitar 1 hektar, omsetnya kira-kira $100 juta 1 tahun. Kan besar banget. Jadi menurut saya, kalian gimana? Punya tambak? Enggak, saya ngambilin dari mana-mana aja. Nah, kalau ini kita tata, itu cost-nya itu mulai ngambilin dari mana-mana itu kita tata dengan baik. Kita tuh masih menjadi eksportir nomor 5 di dunia untuk udang. Sementara Ekuador nomor 2, nomor 1 Cina. Kita untuk menuju ke nomor 1 itu sangat mungkin. Karena kita adalah negara bahari. Ini yang salah satu menjadi target saya untuk udang itu. Karena pasarnya udang itu kira-kira $24,5 miliar. Dunia ya? Dunia. Sebenarnya pasar hasil laut kita itu terutama kemana? Cina ya? Ke Cina, ke Jepang, ke Amerika. Okay. Yang paling besar sekarang ini kita ke Amerika sama Cina, terus Eropa. Industri perikanan dan perkapalan yang porsinya besar di Indonesia malah dari Cina ya? Industri perkapalan atau apa? Perkapalan dan perikanannya. Dulu itu dari Cina, Okay. Tapi semenjak era Ibu Susi itu kan berhenti. Ya sekarang ini adalah yang level lokal, tapi kecil-kecil menengah. Okay. Gitu. Ya nggak lebih dari 20 orang lah yang memproduksi 224 triliun tadi. Iya. Sangat kecil. Tapi yang pasti bahwa. Tapi saya cari yang kira-kira teman dekatnya Bang Akbar nggak ada. Itu dia. Tapi Mas, saya percaya, saya harus memuji Anda. Orang mau mengatakan apapun, saya kenal Anda. Saya yakin betul Anda akan melakukan apa yang Anda jelaskan tadi. Amin. Sudah cukup lama. Saya baru mengenal Anda sekitar 15 tahun kali ya. Tetapi saya tahu Anda akan melakukan banyak hal untuk itu. Amin. Dan saya dengar memang Presiden memberikan sebuah harapan besar ya kepada industri perikanan kita ya, tangkap kita di sini. Iya. Saya bersyukur itu ketika saya berhasil menjelaskan kepada beliau potensi pasar dunia, lalu kemudian potensi lokal kita. Jadi begitu beliau sangat aware itu, sehingga kemudian beliau serius sekali untuk membangun Indonesia Timur itu menjadi lumbung ikan nasional. Indonesia Timur sebagai lumbung ikan nasional. Khususnya 718. WPP 118, 715, 718. Tapi 714 direncanakan untuk free, 714 bebas. Saya akan berusaha untuk itu menjadi zona yang tidak ada penangkapan. Jadi ikan juga kan butuh bercengkerama. Iya. Ya kan? Telurnya itu nantinya jadi ikan kemana-mana. Bisa ikan kemana-mana. Okay. Ya kita tunjukkan juga kepada dunia. Karena kan di high seas juga kan sekarang ini dikuasai oleh Cina, Jepang kan begitu. Pak Menteri, makasih ya. Anda telah menjelaskan dengan runtut, meskipun waktunya terbatas, tapi sekali lagi di tangan Anda, kami semua yakin Anda akan memberikan yang terbaik bagi negara atas kepercayaan ini. Oke. Terima kasih Bang, terima kasih banyak. Makasih. Pemirsa, sampailah kita di ujung pembicaraan dengan Menteri KKP yang mendapat tanggung jawab besar dari Presiden untuk membuat kita memimpin dunia dalam hal industri perikanan dengan memanfaatkan laut kita yang memang luar biasa. Terima kasih telah bergabung dan menonton acara ini. Kita akan bertemu lagi pada momen yang berbeda dengan topik yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.